Halo sob, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kembali lagi di Bumi Misteri. Dan cerita kali ini kita akan menceritakan peristiwa yang terjadi di bumi tercinta kita ini. Dan misteri yang terjadi di bumi tercinta kita ini akan kita bahas di peristiwa Bumi Misteri. Dan pembahasan peristiwa yang terjadi yaitu mengenai angin kencang di Rancaikek, Jawa Barat, tornado atau puting beliung. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan peristiwanya, jangan lupa kita terlebih dahulu mensubscribe channel ini. Dan juga jangan lupa kita mendoakan bahwasannya apa yang terjadi di daerah Jawa Barat yang sudah terkena bencana angin puting beliung ataukah tornado, semoga warga di daerah Bandung mendapatkan keselamatan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga selalu diberikan ketabahan untuk yang terkena bencana. Dan semoga semua urusannya dipermudah. Angin gasing raksasa tornado yang berdampak terhadap 5 kecamatan di Jawa Barat diharapkan jadi bahan penelitian lebih luas mengenai dampak perubahan iklim. Sebanyak 534 bangunan mengalami rusak ringan hingga berat akibat bencana tornado yang terjadi pada Rabu sore 21 Februari 2024, tepatnya di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat juga melaporkan sebanyak 835 keluarga terdampak dan 33 orang luka menjalani perawatan di rumah sakit. Banyak video yang tersebar di media sosial menggambarkan angin kencang telah merobohkan pohon-pohonan, kendaraan roda 4 terguling, dan material bangunan terangkat ke angkasa. Memang bencana kali ini sob sangat membuat warga ketakutan. Nah, angin kencang yang tergambar di dalam video juga berputar yang diduga turun dari kumpulan awan hitam di langit. Fenomena alam ini kemudian dianggap sebagai tornado sob yang kemungkinan muncul pertama kali di Indonesia. Menurut seorang peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sob. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan fenomena angin berputar itu sebagai puting beliung sob. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa bedanya tornado dan puting beliung? Berikut adalah hal-hal yang sejauh ini diketahui tentang fenomena angin kencang di Rancaikek dan sekitarnya sob. Dan di sini dikutip dari kesaksian Pak Solihin, 65 tahun. Pak Solihin di sini sob melangkah hati-hati di antara reruntuhan bangunan dengan kondisi baju yang sudah lepek karena keringat. Sedikit demi sedikit ia mengangkat puing-puing kebanyakan atap rumah untuk dibersihkan. Warga dusun Bojong Bolang di Kabupaten Sumedang ini harus menelan kerugian jutaan rupiah karena 5 bangunan miliknya, 4 diantaranya sob itu adalah kos-kosan 30 pintu. Jadi kos-kosan 30 pintu miliknya ini rusak diterjang tornado pada hari Rabu kemarin sob. Ia mengatakan angin tornado sangat nampak dari jangkauan 1 km menuju rumahnya. Angin tornado ini dia sudah melihat dari kejauhan sob. Dan suaranya itu katanya seperti helikopter. Anginnya mutar ke atas, hitam. Semua berterbangan, genteng, baja ringan berterbangan semua. Dan kesaksian bapak ini juga, dia bilang, saya teriak Allahu Akbar, mengumandangkan takbir. Dan dia juga tidak keluar, dia hanya di dalam saja. Namun dia setelah keluar, semua sudah hancur semua, kata Pak Solihin ini mengingat kejadian itu sob. Menurutnya, angin yang membawa terbang atap rumah ini lebih besar daripada yang sudah-sudah. Tak jauh dari lokasi Solihin ini, seorang perempuan berusia 40 tahun bernama Empu Marfuah sedang menjemur beberapa dokumen yang basah di pelataran rumahnya. Ia bercerita saat angin raksasa itu bergerak dari kejauhan menuju rumahnya. Langit gelap tertutup awan hitam. Empu Marfuah sempat berdebat dengan Komar suaminya yang mengatakan itu kebakaran, tapi dirinya bersikukuh kalau itu angin puting beliung. Setelah benar-benar menyadari itu angin besar yang berputar, Empu dan Komar segera masuk ke dalam rumahnya dan saling berhimpit-himpitan bersama anaknya di pojokan rumah.
Dan Ibu mertua ini pun memakai helm atau menggunakan helm dan baju berlapis-lapis untuk keselamatan mereka. Tornado itu memporak-porandakan rumahnya sekitar 5 menit saja sob. Suara angin mulai senyap, digantikan dengan suara hujan yang sangat deras. Ketika hujan, Empu menyadari atap rumahnya sudah bolong. Air hujan leluasa masuk ke dalam rumah, membasahi segala isi rumah termasuk kasur dan semua yang ada di dalam rumahnya, termasuk di dalam lemarinya. Itu semua basah, kursi, kasur, lemari, basah semua. Nggak ada tempat buat tidur, kata Empu ini. Ia juga menambahkan suasananya saat itu seperti mau kiamat. Wow, memang sangat-sangat mengerikan sob kalau kita ada di daerah itu sob. Dan bersyukur kita dan selalu berdoa untuk mereka yang terkena bencana semoga diberi keselamatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita doakan yang terbaik untuk warga di daerah sana sob. Fenomena alam ini seperti tak pernah ia alami sebelumnya sob. Dan di sini mengapa disebut sebagai tornado? Jadi sejumlah negara dunia seperti Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Cina, dan Mongolia lazimnya mengukur tornado menggunakan skala Enhanced Fujita atau EF. Skala EF menilai intensitas tornado berdasarkan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Artinya dari kerusakan yang terjadi bisa diperkirakan kecepatan anginnya. Peringkat skala EF antara 0 sampai 5, semakin besar angkanya, maka semakin besar pula kerusakannya. Dalam kasus angin yang berputar dan bergerak di Jawa Barat, dampak kerusakan yang terjadi di 5 kecamatan, Kecamatan Ranjekek, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Ciliunyi, Kabupaten Bandung, dan Kecamatan Jatinangor, serta Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Nah, luas daerah terdampak angin yang berputar keras di 5 kecamatan ini serta dengan sepertiga luas Jakarta sob. Dari sejumlah video dan pengakuan warga yang terdampak angin gasing ini telah membuat pohon-pohon kecil tumbang, mengangkat atap rumah, memecahkan kaca-kaca jendela, mobil, dan rumah. Lalu bencana alam ini juga melemparkan barang-barang kecil ke angkasa. Sejumlah bangunan pabrik mengalami kerusakan, menggulingkan mobil, sampai mematahkan dahan-dahan pohon besar sob. Dengan kerusakan yang ditimbulkan ini, peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer ini di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Erma Yuli Hastin memperkirakan kecepatan angin di atas 65 km per jam atau termasuk kategori tornado skala Fujita. Makanya saya sebut sudah masuk F0. Skala Fujita level 0 kayaknya. Kalau di sini 65 km per jam itu emang lumayan kencang sob. 65 km per jam sudah terpenuhi dan itu umum. Bukan kata saya, itu teori angin kencang dan tornado. Erma meyakini ini sebagai tornado karena radiusnya melebihi 2 km sob. Berdasarkan keterangan warga, keberadaan tornado terjadinya sekitar 15 sampai 20 menit. Wah, ini termasuk cukup lama sob. Kata Erma, untuk kategori puting beliung biasanya terjadi singkat atau kurang dari 10 menit dan radius putaran anginnya kurang dari 2 km. Kalau di Indonesia, biasanya puting beliung dianggap skala mikro sob. Makanya disebut fenomena lokal biasa. Durasi singkat karena dia tidak bisa membesar. Kalau sudah lebih dari 2 km, dia sudah termasuk skala meso. Skala meso itu tornado berada di situ. Penjelasan dari Erma. Ia juga melihat indikasi fenomena alam ini sebagai tornado karena bentukan awan yang membuat bulatan tertangkap lewat foto satelit Himawari. Secara visual awan saja sudah bisa ditangkap oleh satelit. Bagaimana kita tidak bisa sebut sebagai tornado? Begitu kata Erma. Dalam fenomena puting beliung biasanya tidak nampak dari citra satelit. Namun, ia mengakui perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan semuanya secara ilmiah sob. Persoalannya sob, sejauh ini belum diketahui secara pasti kecepatan angin di lokasi kejadian. Nah, untuk kecepatan angin kemarin berapa? Ini yang sulit dibuktikan karena nggak ada alat ukurnya di lokasi kejadian, kata Ibu Erma ini sob. Dan kata Ibu Erma yang akan segera menginvestigasi di lapangan, juga melakukan rekonstruksi simulasi di komputer. Menurut pakar iklim dan lingkungan di Universitas Gadjah Mada atau UGM ini, Emilia Nurjani, dampak yang ditimbulkan dari kejadian angin kencang di Ranjekek merupakan angin puting beliung dengan kecepatan yang tinggi karena tidak ada data pengukuran saat kejadian, katanya.
Berdasarkan video yang beredar, pusaran angin yang ada tidak membentuk kolom udara. Data kecepatan angin saat kejadian tidak tersedia. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan termasuk dalam kelas dampak angin kencang skala 62 sampai 117 km per jam tambah Emilia. Apa penjelasan BMKG? Nah, di sini mari kita lihat sama-sama sob. Namun otoritas di Indonesia tidak mengenal istilah tornado. BMKG menggambarkan fenomena alam ini sebagai cuaca ekstrim puting beliung. Puting beliung secara visual merupakan fenomena angin kencang yang bentuknya berputar kencang menyerupai belalai. Biasanya dapat menimbulkan kerusakan di sekitar lokasi kejadian, kata Deputi Bidang Meteorologi di BMKG, Guswanto dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia, Kamis 22 Februari 2024. Dalam pantauan BMKG, fenomena puting beliung terjadi tepat di wilayah Rancaikek, Bandung pada Rabu 21 Februari sekitar pukul 15.30 sampai dengan 16.00 sob. Ya, kejadiannya ini sob kisaran setengah 4 sore sampai jam 4 sore sob. Kondisi angin di sekitar Jatinangor yang terukur pada jam kejadian mencapai 36,8 km per jam sob. Namun angka kecepatan angin ini tidak bisa dipukul rata di lokasi-lokasi lain yang terdampak angin puting beliung. Kata pakar iklim dan lingkungan Emilia Nurjani, penelitian tentang angin cukup banyak dilakukan, tetapi kendala utama adalah metode mengukur kecepatan angin pada saat kejadian. Karena alat-alat pengukuran angin terpasang di stasiun klimatologi yang terkadang jauh dari tempat kejadian. Jika ingin mengukur kecepatan angin dari citra, maka angin puting beliung tidak akan tergambar karena tertutup oleh awan yang di atasnya, kata Emilia. Nah, bagaimana proses terjadinya puting beliung? Nah, di sini sob dijelaskan juga sob. Lebih lanjut Guswanto menjelaskan sob, puting beliung terbentuk dari sistem awan cumulonimbus, awan tebal yang mengandung petir dan kandungan air hujan melimpah. Awan ini punya karakter menimbulkan terjadinya cuaca ekstrim sob. Tapi tidak setiap awan menyebabkan terjadinya puting beliung sob. Karena ini sangat bergantung dari kondisi viabilitas atmosfer. Kejadian angin puting beliung dapat terjadi dalam periode waktu yang singkat dengan durasi kejadian umumnya kurang dari 10 menit sob, kata Guswanto ini. Prospek fenomena puting beliung umumnya lebih sering terjadi pada periode peralihan musim sob. Dan ketika menutup kemungkinan terjadi juga di periode musim hujan. Apa beda puting beliung dengan tornado? Nah, di sini dijelaskan menurut BMKG secara visual tidak ada bedanya. Kalau dilihat bentuknya adalah pusaran angin yang kuat, berbahaya dan berpotensi merusak sob. Istilah tornado bisa dipakai di wilayah Amerika saat pusaran angin meningkat intensitasnya dengan kecepatan angin hingga ratusan kilometer per jam sob. Sementara itu di Indonesia fenomena yang mirip tersebut diberikan istilah puting beliung dengan karakteristik kecepatan angin dan dampak yang relatif tidak sekuat tornado besar yang terjadi di wilayah Amerika, kata Guswanto. Sehingga kami mengimbau bagi siapapun yang berkepentingan untuk tidak menggunakan istilah yang dapat menimbulkan kehebohan di masyarakat. Cukuplah dengan menggunakan istilah yang sudah familiar di masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan lebih mudah, lanjut Guswanto. Di sisi lain, Emilia Nurjani melihat perbedaan tornado dan angin puting beliung berdasarkan kecepatan angin dan tempat kejadian. Tornado merupakan kolom udara yang menghubungkan antara dasar awan, cumulonimbus, dan permukaan tanah. Ukuran putaran lebih besar dan waktunya lebih lama. Sedangkan angin puting beliung tidak sampai membentuk kolom udara bergerak lurus dan waktu putaran tidak lama, sekitar 5-10 menit saja. Berdasarkan lokasinya, tornado biasanya terjadi di daerah dataran yang cukup luas dan terbuka, serta tekanan udara yang rendah dan panas. Sedangkan kejadian kemarin, wilayah terdampak lebih sempit, kata Emilia. Apakah fenomena alam ini pernah terjadi sebelumnya? Nah, di sini sob dijelaskan sejauh ini peristiwa angin puting beliung yang terjadi 21 Februari di kawasan Rancaikek memiliki dampak terbesar. Setidaknya dalam 3 tahun terakhir, angin puting beliung sudah berkali-kali terjadi di kawasan Jawa Barat. Menurut sejumlah laporan, ini data yang terjadi. Pada Januari 2019, angin puting beliung menerpa Rancaikek di Kabupaten Bandung pada sore hari. Dalam peristiwa ini, lebih dari 300 rumah rusak sob.
dan 16 orang mengalami luka. Dan terjadi pada Maret 2021. Cuaca ekstrim berupa angin puting beliung menerjang pemukiman warga Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sedikitnya 298 rumah rusak dan 4 fasilitas umum terkoyak angin, termasuk kantor desa. Dalam peristiwa ini tercatat kecepatan angin mencapai 56 km per jam sob, dan mengakibatkan 5 orang mengalami luka. Dan terjadi di Juni 2023. Puting beliung terjadi di Desa Bojong Malaka, Desa Ranca Manyar, dan Kelurahan Andir, Kecamatan Balendah, Bandung. Peristiwa ini membuat 141 rumah rusak sob. Dan kejadian di Oktober 2023, puting beliung menghajar bangunan Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung. Sejumlah kios rusak sob. Dan masuk di Desember 2023. Puting beliung disertai hujan menerjang Kecamatan Ciparai di Kabupaten Bandung. Setidaknya 90 rumah rusak dan membuat pohon-pohon besar tumbang sob. Dan di sini tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dalam peristiwa terakhir, angin puting beliung juga menerjang kawasan Parongpong di Kabupaten Bandung Barat pada 18 Februari 2024 yang merusak pabrik tahu. Apakah fenomena puting beliung di Indonesia berubah? Nah, di sini dijelaskan lagi sob, berdasarkan sejarah tornado merupakan fenomena alam yang frekuensi kejadian terbesar adalah di Amerika Tengah yang kejadiannya didominasi di dataran rendah dan padang rumput yang sangat luas sob. Di Indonesia, dengan topografi dan kondisi yang ada, maka kejadian angin kencang dan salah satunya disebut sebagai angin puting beliung merupakan fenomena yang semakin sering terjadi, terutama di daerah perkotaan yang panas. Hasil penelitian mahasiswa geografi atau UGM memperlihatkan kejadian angin kencang di daerah Bandung Raya mempunyai pola tertentu akibat kondisi perbukitan daerah Bandung dan membentuk cekungan sob, kata Emilia ini. Puting beliung merupakan bencana alam tertinggi kedua di Indonesia setelah banjir. Pada periode 1977 sampai 2024. Setidaknya BNPB mencatat jumlah peristiwa puting beliung mencapai 11.456 kasus sob. Bencana alam ini mengalami puncaknya periode 2018 sampai 2020 dengan peristiwa lebih dari 1.000 kasus sob. Di luar periode ini jumlah peristiwanya di bawah 1.000. BNPB melaporkan jumlah kematian akibat puting beliung mencapai 480 jiwa dengan 320.498 kerusakan rumah warga sob. Dan ini juga mencatat angin puting beliung berpotensi terjadi di seluruh Indonesia. Akan tetapi sejumlah daerah yang rawan menjadi sasaran fenomena alam ini adalah Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, terutama Jawa Barat sob. Mengapa peristiwa tornado Rancaikek penting diperhatikan? Terlepas dari polemik istilah tornado atau puting beliung, fenomena angin besar di kawasan Rancaikek baru-baru ini perlu menjadi perhatian sob. Pertama, jika dikaitkan dengan mitigasi dan adaptasi, maka yang diperlukan adalah prosedur dan sistem peringatan dini terkait bencana angin. Early warning, sistem yang harus dikembangkan oleh BMKG terkait bencana angin pada SOP yang jelas terkait mitigasi dan adaptasi terhadap bencana angin bagi BPBD dan lembaga terkait, kata Emilia. Kedua, bisa dijadikan penelitian lebih luas yang dihubungkan dengan perubahan iklim. Ternyata yang di Indonesia efeknya bisa begini. Misalnya, manifestasi dari perubahan iklim, puting beliung bisa-bisa menjadi tornado, kata peneliti klimatologi di BRIN, Erma Yuli Hastin. Bagi Erma, fenomena tornado di Rancaikek merupakan fakta baru dalam keilmuan cuaca di Indonesia. Ini akan memberikan arah baru perspektif ilmu cuaca untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ekstrim ini di wilayah Indonesia, katanya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat semua yang sudah menonton video ini. Dan kita doakan semoga warga yang ada di daerah yang terkena angin puting beliung atau tornado ini, semoga mereka mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan mendapatkan limpahan rezeki yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada sahabat semua sudah mendukung channel Bumi Misteri untuk mengungkap peristiwa dan membahas apa yang terjadi di bumi tercinta kita ini. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, tentunya di Bumi Misteri.